Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat datang kembali di Ibadah The Senior. Sekali lagi saya sambut Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sama-sama kita percaya hari-hari kita lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Sungguh Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Tuhan kita dahsyat, katakan dahsyat. Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Karena kita percaya di saat pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan hadir. Amin. Dia menjamah kita, dia berikan kekuatan, bahkan kesehatan dan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau baik Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bersama-sama berkumpul bersama walaupun masih lewat online. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Hadirat-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun juga. Di saat kami memuji menyembah Engkau, kami percaya kuasa, otoritas Allah itu ada dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat Amin. baik. Kami mau sama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur bagi-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari saya undang kita sama-sama menyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang
siap memuji Tuhan? Katakan amin. Amin. Haleluya. Masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan hati kami untuk menyembah. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Panggil dia Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
terindah dalam hidup kami. Oh haleluya. Kami mau terus menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Engkau yang mulia, Engkau yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Oh Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang besar Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Bapa. Kami rindu menyembah Engkau. Saya percaya setiap kami yang berada di rumah-rumah saat ini ditaruh sama Tuhan satu kerinduan untuk menyembah. Tiada yang lain yang terindah dalam hidup. Tuhan Yesus yang terindah, Tuhan Yesus yang terbaik, Tuhan Yesus yang terdahsyat. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Kemuliaan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar kami yang ada saat ini, kami yang datang menyembah, kami yang datang memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, kami yang datang memberikan pujian bagi-Mu. Jadikan itu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang manis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Oh haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar penuh kemuliaan. Kau yang manis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku
angkat suaramu, oh sembah Kau ya Allah. Buktikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan kami sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajamu, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai. Mari yang ada di rumah-rumah, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan pujian, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini sama-sama kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan yang terbaik. Oh, haleluya. Haleluya. Biar hari-hari ini kita mengecap dan kita melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yes. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Haleluya. Oh, ya. Oh, yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setia Tuhan. Berikan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Angkat tanganmu
sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, masih sanggup, masih kuat untuk memuji Tuhan, Amin. lambaikan tangan Bapak Ibu. Oh haleluya. Sama-sama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik. Katakan haleluya. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai haleluya. Sorakan haleluya. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah keselamatan kami ya Bapa. Kami tidak akan takut Tuhan. Haleluya. Kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan pujian yang terbaik. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita, hati kita, roh kita, untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap hati, dalam pikiran kita. Biar sungguh-sungguh kebenaran firman itu memerdekakan setiap kita. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Dia akan selalu menyertai, Dia akan selalu menjaga. Dan saya percaya hari-hari ini hidup kita sungguh-sungguh diajarkan Tuhan untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian sekali lagi, biar sungguh-sungguh ini pernyataan iman kita, hati kita kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang
tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Oh, selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu The Seniors, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik, tubuh, jiwa, dan khususnya juga roh kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama di dalam The Seniors. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, Engkau Allah yang memberikan kami tuntunan, bahkan Engkau Allah yang menegur setiap daripada kami, dan juga Engkau Allah yang menguatkan setiap daripada kami, memampukan kami mencapai garis akhir yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami dalam keadaan yang baik-baik saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia, tapi ada kekuatan yang memampukan kami selangkah lebih maju bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini saya ingin membawakan sebuah topik mengenai surga dan neraka. Kalau Bapak Ibu ingat, ada sebuah lagu sekolah minggu yang sangat terkenal. Lagunya adalah tentang ada dua jalan yang bisa kita pilih. Yuk kita nyanyi sama-sama saudara. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Ya tapi yang sempit, jiwa berseri. Saudara tentu masih ingat ya lagu itu saudara, bahwa ada dua jalan. Yang satu lebar, yang satu sempit. Mana yang kita pilih? Yang lebar kelihatannya enak, kelihatannya nyaman, tetapi jiwa kita mati. Melainkan tetapi jalan yang sempit, kelihatannya tidak enak, kelihatannya penuh dengan rintangan, kelihatannya penuh dengan penderitaan di dalamnya, tetapi jiwa kita berseri karena di dalamnya ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan juga saya. Nah, saudara, salah satu iman Kristen yang kita harus miliki adalah kita percaya bahwa surga itu ada dan neraka itu nyata. Karena kalau kita tidak percaya surga itu ada, neraka itu ada, maka kita sedang kehilangan tujuan hidup kita, saudara. Karena apapun yang kita perbuat, kita sadar pada akhir hidup kita akan berada di salah satu tempat yang sudah ada, yang Tuhan sediakan. Apakah kita ada di surga, dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa, atau kita ada di neraka dalam kematian yang kekal.
Saudara bisa baca di dalam Alkitab, bukan hanya kata pendeta bahwa surga itu ada, neraka itu nyata, tetapi Alkitab menceritakan banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan bagaimana surga itu nyata dan neraka itu sungguh-sungguh ada. Salah satunya adalah dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai ada seorang kaya dan seorang miskin yang bernama Lazarus. Menarik saudara, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa ada orang kaya, tidak disebutkan namanya, dan ada orang miskin, tapi disebutkan namanya adalah Lazarus. Ternyata saudara di hadapan Tuhan, Tuhan tidak kenal orang-orang yang kaya saja, kekayaan kita tidak membuat Tuhan mengenal kita, bahkan jabatan, pangkat, dan kehebatan kita di dunia tidak menjamin Tuhan mengenal kita. Tetapi apa yang kita lakukan ketika hal tersebut berkenan di hati Tuhan, sekecil apapun maka Tuhan ingat nama kita. Makanya Alkitab Yesus menyebutkan nama yang miskin adalah Lazarus. Tetapi yang kaya Tuhan Yesus tidak sebutkan siapa namanya. Yang kaya selama hidup di dunia sangat nyaman, penuh dengan kemewahan, makan enak, tidur enak, bahkan menikmati hari-harinya. Sementara sang Lazarus yang miskin menderita, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kesusahan, kedua-duanya sama-sama mati. Alkitab mencatat yang kaya mati, yang miskin juga mati. Tetapi setelah kejadian kematian tersebut, Yesus menjelaskan ada dua tempat yang berbeda, di mana Lazarus duduk di pangkuan Abraham dalam suasana yang sangat menyenangkan, suasana yang sangat indah, sementara sang orang kaya ada di sebuah tempat yang sangat mengerikan. Bahkan sang orang kaya ini berkata kepada Abraham, "Bapak, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan memberikan aku lidahku minum supaya aku tidak kehausan. Karena aku sangat menderita." Karena di sini sangat menderita. Orang kaya berkata demikian. Artinya orang kaya ini berada di sebuah tempat yang sangat-sangat mengerikan. Inilah gambaran surga dan neraka yang bisa ada di dalam kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu saudara, kita belajar bahwa apapun yang kita perbuat di dalam dunia selalu ada konsekuensinya. Jangan saudara pikir pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita tidak ada konsekuensinya. Semuanya dicatat oleh malaikat Tuhan. Semuanya dicatat sehingga kelak di dalam pengadilan Tuhan kita tidak bisa berdalih. Kita tidak bisa berkata, bahkan kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena semuanya tercatat dengan sangat jelas. Sehingga apapun yang kita perbuat selalu ada dampak dan konsekuensinya. Nah saudara, oleh karena itu kita perlu mengerti begini bahwa jalan hidup kita sedang menuju ke sebuah arah. Kalau kita tidak sedang menuju surga, berarti kita sedang menuju neraka. Kalau kita tidak sedang menuju neraka, berarti kita sedang menuju surga. Kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah. Kita tidak bisa berkata, saya berdiri di tengah-tengah antara surga atau neraka. Tidak bisa. Pasti kalau kita tidak menuju surga, kita sedang menuju neraka. Pertanyaan untuk kita renungkan, saat ini kita sedang berjalan menuju kemana? Saya berdoa, semua daripada saudara dan juga saya, kita bisa finishing well, mengakhiri hidup kita dengan baik, dan memastikan setelah kita tinggalkan dunia yang fana, kita sama-sama berada di rumah Bapa dalam surga yang kekal. Suatu kali saya ditanya oleh seorang sahabat, saudara. Saya ditanya demikian, "Ricky, kalau kamu dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk mengunjungi, melihat-lihat, apakah kamu memilih diajak oleh Tuhan Yesus mengunjungi surga, melihat surga dan segala keindahannya, atau kamu memilih untuk dibawa Tuhan Yesus mengunjungi dan melihat neraka, melihat betapa mengerikannya neraka? Kamu pilih dibawa kemana untuk melihat-lihat, bukan untuk selamanya, hanya untuk mengunjungi, melihat sesaat, kembali lagi ke dunia ini?" Saya jawab pada waktu itu kepada sahabat saya jawab saya milih dibawa Tuhan mengunjungi dan melihat neraka. Siapa di antara Bapak Ibu yang sama dengan saya memilih hendak dibawa Tuhan mengunjungi dan melihat neraka? Lalu kemudian teman saya bertanya, "Kenapa kamu pilih neraka?"
Saya bilang sederhana. Karena nanti kalau saya melihat neraka, saya akan bisa lihat betapa mengerikannya neraka. Ada orang yang disiksa, ada orang yang dihukum, ada orang yang berteriak kesakitan, ada orang yang menangis menyesal atas perbuatan mereka selama di bumi. Maka nanti ketika saya melihat hal-hal yang seperti itu, lalu saya dikembalikan Tuhan Yesus ke dunia ini, maka saya akan jaga hidup saya sedemikian rupa, supaya saya jangan sampai nanti kalau mati masuk neraka. Saya akan jaga perkataan saya, jaga perbuatan saya, jaga ibadah saya, jaga segala sesuatunya, supaya saya jangan sampai nanti mati masuk neraka. Saya bilang sederhana, alasan saya seperti itu kepada sahabat saya. Lalu menarik, sahabat saya berkata begini, Rick, kalau begitu, jangan-jangan kamu selama ini ikut Tuhan Yesus hanya karena kamu takut kalau mati masuk neraka. Tapi kamu tidak benar-benar mencintai Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah dalam hidup kamu. Harusnya, teman saya berkata, harusnya kamu lebih pilih di bawah Tuhan melihat surga. Kenapa? Karena nanti kamu bisa ketemu Tuhan Yesus. Kamu bisa lihat betapa indahnya tempat yang Tuhan sediakan buat kamu. Betapa enaknya surga itu. Betapa luar biasanya keadaan ketika kita berada di surga. Sehingga kita termotivasi, kita mau hidup benar, hidup sungguh-sungguh, cinta Tuhan Yesus. Nanti mati kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya pikir benar juga Bapak Ibu. Ya, saya pikir benar juga. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, harusnya bukan karena kita takut akan penghukuman Tuhan saja, bukan karena kita takut kalau mati masuk neraka saja, tetapi harusnya apapun yang kita lakukan karena kita cinta Tuhan Yesus. Saudara beribadah, apa tujuannya? Apakah kita takut mati masuk neraka? Atau kita beribadah karena kita cinta kepada Tuhan Yesus? Kita melayani Tuhan, apa tujuannya? Apakah kita takut dihukum Tuhan? Keluarga kita tidak diberkati, lalu kemudian pekerjaan bisnis kita berantakan, atau karena kita melayani karena kita cinta Tuhan Yesus? Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, ketika kita berumah tangga, mendidik anak, mendidik cucu, apa tujuannya? Apakah kita lakukan dengan sebaik mungkin karena kita takut Tuhan akan hukum kalau kita tidak bertanggung jawab? Atau kita lakukan karena kita cinta Tuhan Yesus? Seharusnya semua yang kita lakukan, saudara beribadah dengan sungguh-sungguh adalah karena kita cinta kepada Tuhan Yesus. Dan kita menantikan nanti ketika hidup kita berakhir di dunia yang masanya Alkitab katakan sangat singkat seperti uap yang sekarang ada nanti belum tentu ada. Masa hidup kita nggak tahu berapa lama, tapi Alkitab mencatat sangat singkat. Tapi nanti ketika hidup kita berakhir, kita rindu ketemu dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Itulah yang harusnya jadi kerinduan saudara dan saya dalam berjalan mengiringi Tuhan Yesus. Yaitu kita cinta kepada Tuhan Yesus, cinta kepada surganya Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tetapi saudara, masih mending orang yang ikut Tuhan Yesus, ibadah, melayani, dan melakukan segala kegiatan rohani, walaupun dia tidak benar-benar cinta Tuhan Yesus, tapi paling tidak dia masih takut kepada penghukuman daripada Tuhan. Dia masih takut akan murka Tuhan kalau dicurahkan dalam kehidupannya karena dia tidak lakukan kebenaran. Tahukah saudara, ada keadaan seseorang yang lebih mengerikan dibandingkan hanya sekedar orang itu tidak lagi cinta Tuhan Yesus. Yaitu ada keadaan orang yang seperti ini. Saudara perhatikan ke depan. Yaitu keadaan seseorang ketika orang tersebut Kristen, artinya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang ini tidak lagi cinta kepada Tuhan Yesus. Dan juga orang ini tidak lagi takut akan penghukuman Tuhan. Dia tidak cinta Tuhan, tapi juga tidak takut penghukuman Tuhan. Nah, keadaan seperti inilah yang disebut di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah sebuah keadaan yang disebut oleh Tuhan keadaan yang suam-suam kuku.
Dia tidak panas, dia tidak dingin. Dia tidak cinta Tuhan Yesus lagi, dan dia juga tidak lagi takut akan penghukuman Tuhan. Dia menganggap remeh kasih karunia Tuhan, dan juga dia tidak melakukan banyak hal untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Inilah sebuah keadaan yang sangat berbahaya. Kalau kita sudah jatuh dalam keadaan ini, wow Bapak Ibu, Tuhan berkata, hati-hati, jangan sampai Tuhan memuntahkan kita dari mulut Tuhan. Kata dimuntahkan adalah sebuah kata, sebuah tindakan yang mengerikan dari seseorang. Saudara pernah muntah gak? Saudara pernah ketika makan sesuatu lalu saudara memuntahkan makanan tersebut? Kenapa kita muntahkan makanan tersebut? Karena ada sesuatu hal yang aneh, bahkan tidak enak, bahkan tidak bisa kita nikmati. Telan aja juga nggak bisa, sehingga kita memilih untuk memuntahkan atau melepehkan makanan tersebut. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan keluarga sedang makan kerang. Kerangnya katanya segar, jadi kami olah lalu kami makan bersama-sama. Awal makan saya sangat menikmati karena enak kerangnya, pakai sambal, cocol sambal, rasanya luar biasa. Sampai suatu kali ketika suapan yang kesekian, saya temukan ada rasa kerang yang aneh, yang tidak enak di mulut, seperti sudah tidak segar bahkan busuk di dalam mulut saya. Sehingga refleks saya ambil tisu, langsung saya muntahkan, saya lepehkan kerang tersebut. Karena rasanya aneh sekali. Seperti makan makanan yang sudah busuk, tidak segar. Saya lepehkan. Saudara, kenapa saya lepehkan? Karena makanan tersebut sama sekali tidak bisa saya nikmati. Dan tahukah saudara, setelah kejadian tersebut, saya sudah kehilangan selera makan. Kerangnya masih banyak di hadapan saya, tapi saya sudah kehilangan selera makan, saudara, untuk makan. Karena kejadian buruk tersebut. Setujukah saudara? Ketika ada sesuatu yang aneh yang masuk dalam mulut kita, kalau itu tidak terlalu aneh, kita mungkin masih bisa nikmatin dan kita bilang, ya rasanya kurang asin, tapi masih bisalah kita makan. Ya rasanya kurang pedas, tapi masih bisalah kita makan. Tapi kalau sudah kita muntahkan, artinya sudah benar-benar tidak bisa dinikmati makanan tersebut. Dan orang yang suam-suam kuku, Tuhan Yesus berkata bahwa hati-hati, Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya. Karena orang yang suam-suam sudah tidak lagi bisa dinikmati oleh Tuhan. Jangan sampai saudara, ibadah kita tidak lagi bisa dinikmati oleh Tuhan. Jangan sampai kegiatan kita, aktivitas rohani kita, doa kita, saat teduh kita, pembaca firman kita, Tuhan berkata, aku mual dan aku muntahkan engkau dari mulutku. Karena Tuhan tidak lagi bisa nikmati segala aktivitas yang kita perbuat. Makanya orang yang murtad bukan hanya orang yang sekedar pindah agama saja. Kita tahu orang yang pindah agama dikatakan murtad. Dari agama A pindah ke agama B, di agama A dibilang orang itu sudah murtad, meninggalkan keyakinan dan kepercayaannya. Tapi tahukah saudara, orang yang murtad bukan hanya sekedar orang yang pindah agama, tetapi juga orang yang suam-suam kuku sebenarnya sudah murtad di dalam hatinya. Coba saudara buka bersama dengan saya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima berkata demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka kelihatannya masih menjalankan ibadah, masih percaya Tuhan Yesus, masih beragama Kristen, tetapi pada hakikatnya mereka sudah memungkiri kekuatan daripada iman yang mereka percayai. Apa yang dimaksud dengan memungkiri kekuatannya? Kekuatan ibadah. Maksudnya adalah orang tersebut sudah kehilangan respek kepada ibadah tersebut. Masih ibadah, tapi sudah kehilangan respek akan ibadah. Masih percaya Tuhan Yesus, tapi sudah kehilangan respek kepada Tuhan Yesus. Masih percaya akan segala kegiatan-kegiatan rohani, bahkan masih percaya kepada firman Tuhan, tetapi sudah kehilangan respek kepada firman Tuhan
dan segala aktivitas rohani yang ada. Oleh karena itu jangan sampai kita terjebak dalam keadaan yang suam-suam kuku, yang tidak panas, yang tidak dingin. Suatu kali Tuhan berbicara kepada saya ketika sedang bersaat teduh pada hari Minggu pagi. Lalu kemudian pagi itu saya ada pelayanan khotbah di Tanjung Duren, ibadah pertama dan yang kedua. Pagi itu Tuhan bertanya, nanti ketika kamu khotbah, awali dengan pertanyaan, apakah jemaat masih setia di dalam beribadah? Atau jangan-jangan jemaat hanyalah setia untuk menonton ibadah? Karena ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang setia beribadah dengan orang yang setia menonton ibadah. Apa bedanya? Kalau kita setia beribadah, berarti kita melibatkan diri ketika kita sedang mengikuti ibadah, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ketika pujian, kita sungguh-sungguh bernyanyi. Ketika menyembah, kita sungguh-sungguh menyembah. Ketika berbahasa roh, kita sungguh-sungguh berbahasa roh. Ketika mendengarkan firman, kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mencari tahu apa yang hendak Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Bahkan ketika doa syafaat, kita ikut doa syafaat. Ketika doa berkat, kita ikut terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tapi orang yang setia sekedar menonton ibadah, dia tidak ketinggalan ketika ibadah itu berlangsung. Dia ikut mungkin dari awal sampai akhir, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Mungkin dia lakukan sambil lalu, sambil makan, sambil lakukan kegiatan aktivitas yang lain. Dia tahu siapa yang khotbah, dia tahu siapa worship leadernya, dia tahu siapa yang berdoa, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat daripada ibadah tersebut. Nah, hati-hati saudara ketika ibadah tidak lagi menjadi sesuatu yang kita rindukan. Jangan sampai karena kita sudah terjebak dalam kesuam-suaman kuku. Kita nyaman dengan hidup ini, ada penderitaan, ada pergumulan, tapi kita sudah tidak sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara saya himbau untuk kita kembali bergairah kepada Tuhan, bergairah kepada mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Karena saudara, mari perhatian begini saudara, kalau kita takut akan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita, harusnya kita adalah orang pertama yang menghargai ibadah. Karena dalam ibadah kita bisa berlatih untuk kita mencari wajah Tuhan dan memiliki sikap takut akan Tuhan. Saya khawatir saudara, kalau kita sudah tidak takut akan Tuhan di dalam ibadah kita, online maupun onsite, jangan-jangan di aspek hidup kita yang lain, kita pun sudah kehilangan takut akan Tuhan. Kita sudah tidak respect kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita respect kepada Tuhan di hidup kita yang lain, kalau di ibadah saja, di kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyembah Tuhan 2 jam, bahkan mungkin kurang waktu yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah tidak respect. Bagaimana mungkin kita bisa respect kepada Dia di waktu-waktu hidup kita yang lain? Mari perbaiki ibadah kita, supaya saudara dan saya pastikan kita sedang menuju kepada surga Tuhan yang mulia. Kalau saudara ingat ada kisah daripada Tuhan Yesus mengenai perumpamaan. Ada 10 gadis, 5 diantaranya bijak, 5 diantaranya bodoh. 5 yang bijak, Tuhan tidak katakan mereka pintar, karena Tuhan tidak cari orang yang pintar, tapi Tuhan cari orang yang bijak. Apa bedanya antara 5 yang bijak dengan 5 yang bodoh? Mereka yang bijak, mereka membawa minyak dan juga cadangan minyak. Sehingga api mereka selalu nyala sampai mempelai itu datang. Tetapi 5 yang bodoh, dia hanya bawa minyak yang sedikit. Dia pikir cukup untuk sampai akhir kehidupannya. Ternyata tidak cukup. Pelitanya mati, tidak bawa minyak cadangan. Sehingga ketika mempelai itu datang, sang gadis-gadis bodoh ini ketinggalan dan tidak menikmati perjamuan kawin bersama sang mempelai. Oleh karena itu saudara, pastikan minyak ini juga bicara tentang gairah kita kepada Tuhan. Jangan sampai gairah kita kepada Tuhan tidak cukup membuat kita sampai kepada akhir hidup kita tetap mencintai Tuhan Yesus. Pastikan minyak kita cukup saudara. Kalau kita tahu sudah berkurang,
cari, beli. Alkitab berkata, untuk kita pastikan minyak kita kembali banyak, kembali penuh. Tahukah saudara, bagaimana salah satu cara untuk kita bisa mengecek seberapa banyak minyak di dalam hidup kita? Seberapa banyak gairah di dalam hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana mengeceknya? Sederhana. Kalau saudara tahu ada minyak, apakah minyak itu masih banyak atau tidak? Dekatkan saja minyak itu kepada api. Kalau dia terbakar, mudah terbakar, berarti minyaknya masih banyak. Tapi kalau minyak itu didekatkan kepada api dan tidak mudah terbakar atau bahkan tidak terbakar sama sekali, saudara dan saya bisa pastikan minyaknya tinggal sedikit atau jangan-jangan sudah kosong. Oleh karena itu bagaimana kita tahu apakah minyak kita masih banyak atau tidak? Dekatkan diri kita dengan hal-hal yang rohani. Bukankah hal-hal yang rohani adalah api Tuhan yang ada dalam hidup kita? Kalau kita mudah terbakar, berarti minyak kita masih banyak. Tapi kalau kita tidak lagi mudah terbakar kepada hal-hal yang rohani, maka kita bisa mulai pertimbangkan dan pikirkan, jangan-jangan minyak kita sudah sedikit, sudah kering, bahkan jangan-jangan sudah mulai habis. Kalau saudara mengikuti hal-hal yang rohani, ibadahkah, doakah, saat teduhkah, masihkah kita bergairah? Masihkah kita mudah terbakar dengan api cinta kepada Tuhan? Masihkah kita mudah terbakar, kita semakin mencintai Tuhan Yesus, kita bernyanyi, kita rasakan kasih Tuhan begitu baik, kita terbakar dengan hal-hal yang rohani? Kalau iya, berarti minyak kita masih banyak saudara. Tapi kalau kita tidak lagi mudah terbakar, kita mengikuti ibadah, selesai, dan kita tidak merasakan apa-apa, kita ikut doa, selesai, kita tidak rasakan apa-apa. Mari renungkan saudara, jangan-jangan minyak kita sedang berkekurangan, sudah sedikit, atau jangan-jangan sudah mulai habis. Tuhan ingatkan, pastikan saudara dan saya memiliki minyak yang cukup, supaya kita bisa menyongsong sang mempelai, dan tidak ada satupun di antara kita yang terjegal, terjatuh di tengah jalan, dan kita tidak ada di dalam surga Allah yang mulia. Pesan saya yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memastikan, supaya kita bisa berada di dalam jalan surga yang mulia. Mari buka bersama saya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mungkin saudara bertanya-tanya, Pak, ini kan ayat buat anak muda. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Oh Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau kepada anak muda saja dikatakan jangan seorang pun anggap engkau rendah karena kau muda, jadilah teladan. Apalagi untuk kita yang sudah dewasa. Apalagi untuk kita yang sudah lanjut usia. Harusnya kalau anak muda saja dituntut jadi teladan, kita harusnya sudah jadi teladan. Buat siapa? Buat orang-orang di generasi kita, bahkan untuk orang-orang di generasi bawah kita. Untuk anak-anak muda, untuk anak kita, cucu kita, harusnya mereka bisa melihat keteladanan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana memastikan kita sedang berjalan menuju surga? Pastikan hidup Bapak dan Ibu dan saya selalu menjadi teladan yang bisa dilihat, bisa dicontoh, bisa ditiru. Dalam hal apa? Perkataan, tindakan, kasih, kesetiaan, dan juga dalam kesucian hidup kita. Jadi teladan dalam ibadah, jadi teladan dalam mengikut Tuhan, jadi teladan dalam mencintai Tuhan Yesus, jadi teladan dalam melayani Tuhan, sehingga anak cucu kita, mereka bisa melihat ada keteladanan yang mereka bisa tiru dari hidup kita. Suatu kali ada seorang teman yang bertanya kepada saya, Kak, dia panggil saya Kak, Ko Riki, saya mau tanya. Saya ikut ibadah online sudah hampir 2 tahun. Awalnya saya bisa sungguh-sungguh ikut ibadah online. Tetapi belakangan, saya sudah tidak lagi bisa menikmati ibadah online. Saya tanya, kenapa?
Karena dia bilang dia susah sekali itu bisa konsentrasi, bisa fokus mengikuti ibadah online. Sehingga dia sadar, dia berkata, saya merasa rohani saya mulai kering. Apa yang harus saya lakukan, Ko Riki? Saya bilang sederhana, kalau dulu sebelum kita ada ibadah secara onsite, saya tidak terlalu punya solusi untuk kamu. Paling-paling saya hanya minta kamu lebih fokus, mungkin kamu ikut ibadah online, cari ruangan yang sepi, kamu ikut di sana, sungguh-sungguh ikut beribadah online. Tapi sekarang kita sudah ada ibadah secara onsite. Kalau kamu tahu, kamu tidak bisa ikut ibadah secara online dengan baik, kenapa kamu tidak datang ibadah onsite? Supaya kamu bisa lebih fokus memuji, menyembah Tuhan, dan sungguh-sungguh mengikut dalam ibadah. Lalu dia berkata, tapi kan sekarang keadaannya juga masih belum aman. Masih ada virus, bisa terpapar, bahkan bisa sampai kepada kematian. Lalu saya berikan sebuah ayat kepada teman saya ini, yaitu saya ambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Saya tanya, kamu pernah gak baca Matius 10 ayat yang ke-28? Dikatakan bunyinya demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ayat ini berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh saja, tetapi tidak punya kuasa membunuh jiwa. Setujukah saudara? COVID-19 memang berbahaya. Dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa kita. Tetapi takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan, yang bukan saja berkuasa membinasakan tubuh kita, tapi juga jiwa kita di dalam neraka. Kalau saya dikasih pilihan, ada dua resiko. Satu, resiko tubuh kita bisa binasa. Satu lagi punya resiko jiwa kita bisa binasa di dalam neraka. Saya akan pilih yang pertama. Saya akan ambil resiko sekalipun tubuh saya mungkin binasa. Yang penting jiwa saya tidak binasa. Saya tidak sedang menantang maut. Kita tidak sedang menantang maut. Kita tidak sedang menantang COVID-19. Tetapi kita lakukan dengan bijak. Seperti gadis-gadis yang bijak. Kita tahu kalau kita tidak bisa ibadah dengan baik, minyak kita kering, maka bukan saja tubuh kita yang bisa binasa, tetapi jiwa kita bisa binasa di dalam api neraka. Dan saya katakan kepada teman saya, yuk cari gereja yang ibadah onsite, datang ke sana, ikut ibadah, maka kamu akan lihat, sekalipun ada resiko, tubuh kamu memang bisa binasa, tetapi bersyukur kepada Tuhan, jiwa kamu terpelihara, dan engkau tidak lagi dibunuh secara jiwa, jiwa kamu tidak binasa. Yuk jadi teladan Bapak Ibu, jadi teladan dalam hal ibadah kepada anak-anak muda. Kalau anak-anak muda takut, kita jadi orang yang berani. Kalau anak-anak muda masih ragu, kita yang sudah senior jadi teladan, jadi contoh buat mereka dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam melayani Tuhan. Kalau mereka main-main ibadah Tuhan, kita yang senior sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau mereka takut-takut, setengah hati, kita full heart untuk melayani Tuhan. Maka dengan kita jadi teladan, kita sedang mempersiapkan jalan kita menuju surga Tuhan yang mulia. Semoga memberkati saudara firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan saya mau tutup, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah dengar firman kebenaran-Mu, dan biarlah pewahyuan-Mu boleh turun dan menguasai hidup kami, sehingga kami tidak dikuasai oleh pengetahuan bahkan ketakutan dunia saja, tapi kami sungguh-sungguh dikuasai oleh firman, oleh cinta, oleh pengetahuan dan pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang pegang kendali atas hidup kami. Apapun boleh terjadi, tapi semua dalam kehendak, dalam kendali-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami lebih mencintai Engkau, lebih sungguh-sungguh mengikuti Engkau, sehingga kami mau memastikan Tuhan, setiap perjalanan hidup kami sedang menuju kepada surga Allah yang mulia. Kami berada dalam kehendak-Mu, berada dalam jalan-Mu, Kau Allah yang berkenan atas hidup kami, dan kami rindu Tuhan, suatu saat ketika hidup kami berakhir di muka bumi ini, kami bersama-sama dengan Engkau di rumah Bapa
yang penuh dengan segala keindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bisa saya bantu? Iya, saya mau ke GBI Tanjung Duren, tapi saya lupa di mana ya. Oh, GBI Tanjung Duren. Kebetulan saya jemaat senior Tanjung Duren. Wah, kebetulan sekali. Ibu boleh antar saya ya, karena saya perlu ke sana tanggal 17 Desember jam 10 ada Natal The Senior. Oh, Natal The Senior. Oke, boleh. Mari saya antar. Oh, jadi The Senior ada ibadah perayaan Natal, Sin. Tanggal berapa? 17 Desember jam 10 pagi. Di sana juga ada tim lilin Natal, ada pujian penyembahan, dan saya juga mau bagi-bagi hadiah untuk semua orang yang nanti bisa jawab kuis, baik online maupun onsite. Ah, hore! Asik banget. Kalau gitu saya mau ajak teman-teman saya di The Senior untuk menghadiri ibadah perayaan Natal ini. Wah, bagus. Kalau begitu, sampai jumpa nanti tanggal 17 Desember jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan, oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Sekali lagi kami boleh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Sesuai lagu yang barusan kami nyanyikan, besar anugerah-Mu atas hidup kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami hari ini, anugerah-Mu besar untuk setiap kami. Sekali lagi, sebelum kita akhiri ibadah The Senior ini, saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh mengangkat tangan, boleh mengatakan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berotoritas, Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang barusan kami dengar itu ditaburkan di tanah yang subur. Setiap benih itu boleh bertumbuh
dan berbuah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk karyamu Tuhan. Sampai hari ini sekali lagi kami mau katakan, Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kau memampukan kami, Kau berjalan bersama dengan kami, Kau menuntun kami sampai pada akhir bulan November ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami angkat tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat yang datangnya daripada Allah sendiri. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelahmu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yakin sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu bulan depan.